Perkenalkan, nama saya Filiarian Azari, NIM 20191080101010 dari Prodi Teknik Perminyakan Universitas Jember 2020. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai materi aspek industri migas yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai pembentukan minyak dan gas bumi. Pada awalnya, binatang dan tumbuhan yang mati dan mengalami pengendapan bersamaan dengan berbagai jenis sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Batuan sedimen yang mengandung unsur organik sebagai sumber terjadinya minyak bumi disebut batuan sumber atau source rock. Akibat pengendapan di atasnya atau overburden, bahan organik yang terdapat pada lapisan sedimen mengalami proses tekanan dan pemanasan selama jutaan tahun. Kemudian minyak dan gas bumi bermigrasi mencari lapisan-lapisan yang mempunyai pori-pori. Lapisan berpori ini dikenal dengan sebutan reservoir rock. Pada lapisan seperti inilah minyak-minyak berkumpul sehingga lapisan seperti ini pula yang dicari oleh para ahli pertambangan migas. Proses pencarian tersebut dinamakan dengan eksplorasi migas. Pada eksplorasi migas dilakukan oleh suatu badan usaha yang sudah diberi hak pengusahaan oleh suatu negara, dan kemudian yang harus dilakukan oleh badan usaha tersebut sebelum melakukan eksplorasi diantaranya, badan usaha harus mendaftarkan diri pada institusi yang diberi wewenang, lalu mengikuti lelang guna mendapatkan hak kontrak wilayah kerja. Badan usaha diwajibkan membayar untuk mendapatkan formulir dan informasi yang tersedia. Kontraktor mengajukan proposal tentang kegiatan yang akan dilakukan pada wilayah tersebut, serta berapa banyak model yang akan ditanamkan. Kontraktor diminta memperkirakan produksi, pendapatan, dan keuntungan yang akan diperoleh untuk kemudian mempresentasikan proposalnya kepada institusi terkait. Yang terakhir, bila lelang dimenangkan, kontraktor harus membayar signature bonus untuk mendapatkan hak eksplorasi dan memproduksikan migas di wilayah kerjanya. Pada proses produksi migas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah primary recovery yang merupakan cara memproduksikan sumber secara alamiah dengan tekanan reservoir yang ada dengan menggunakan pompa atau dengan gas lift. Yang kedua, secondary recovery dilakukan melalui pendorongan air dengan nama lain water flood atau pendorongan gas dengan nama lain gas flood. Yang terakhir, tertiary recovery dilakukan dengan menambahkan zat kimia atau polimer pada air yang diinjeksikan. Kemudian, pada beberapa tahap tersebut terjadi kerjasama antara K3S dengan SKK Migas yang merupakan badan pemerintahan. Dalam kerjasama tersebut ada bagi hasil yang dibagi menjadi dua jenis kontrak bagi hasil, diantaranya gross split dan cost recovery. Yang membedakan keduanya adalah pada gross split, perhitungan bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor diperhitungkan di muka. Biaya operasi menjadi beban kontraktor. Kontraktor melakukan penghematan karena biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Penerimaan migas negara menjadi lebih pasti, birokrasi lebih efisien dan sederhana. Sedangkan pada cost recovery, biaya operasi dikeluarkan oleh K3S untuk memproduksi migas, menjadi beban pemerintah karena biaya operasi menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak efisien. Sejak 2015, cost recovery lebih besar dari penerimaan migas negara. Persetujuan cost recovery rumit dan panjang. Yang terakhir, kendali negara dan perhitungan gross split. Perhitungan gross split akan berbeda-beda setiap wilayah kerja. Perhitungan yang pasti terdapat pada presentase base split. Untuk base split minyak sebesar 57% diatur menjadi bagian negara dan 43% menjadi bagian kontraktor. Sedangkan untuk gas bumi, bagian negara sebesar 52% dan bagian kontraktor sebesar 48%. Gross split tidak menghalangi suatu negara untuk memegang kendali karena penentuan wilayah kerja di tangan negara, penentuan kapasitas produksi dan lifting serta aspek komersil migas ditentukan negara, pembagian hasil ditentukan negara, penerimaan negara menjadi lebih pasti, dan yang terakhir produksi dibagi di titik serah. Kesimpulannya adalah semakin efisien seorang kontraktor, maka hasil yang didapatkan dari produksi migas serta beberapa tahapan yang dilakukan akan semakin lebih besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.